Di waktu fajar, seorang warga London bernama Jack berkeliling kota untuk mematikan semua lampu jalan di sana. Ia menjalankan pekerjaannya sambil bernyanyi penuh semangat. Yesterday you had to borrow. Di sisi lain, keluarga Michael sedang ribut karena wastafelnya rusak. Tidak lama kemudian, 2 orang penagih hutang datang ke rumah. 2 orang itu datang untuk mengingatkan hutang-hutang Michael yang belum dibayar dan mereka menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Jane yang tak lain adalah saudaranya Michael terkejut mendengarnya. Lalu Michael pun menjelaskan bahwa uang itu digunakan untuk berobat istrinya saat sakit. Tapi sayang, sekarang istrinya sudah meninggal. 2 orang itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan menyita rumahnya jika Michael tak membayar hutangnya tepat waktu. Di tengah pembicaraan mereka, Laksamana Benekel menembakkan meriamnya yang membuat rumah Jack terguncang. Barang-barangnya pun hampir terjatuh dan membuat orang di sana terkejut. Emang agak membagongkan ya, tapi Mr. Benekel ini menyalakan meriamnya hanya untuk menunjukkan waktu kepada tetangganya. Saat Jane berbicara dengan Michael tentang masalah tersebut, ternyata anak-anak menguping lalu langsung bertanya kepada ayahnya apakah rumah mereka akan dijual. Michael pun mencoba menutupi kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya masih ada banyak saham di bank. Dia bahkan mengalihkan anak-anak dengan memberi mereka uang jajan mainan untuk pergi ke taman. Sedangkan Michael berusaha mencari surat sahamnya di gudang, tapi bukannya menemukan surat tersebut, ia malah menemukan kalung mendiang istrinya dan seketika itu juga Michael pun teringat dengan istrinya itu. Michael lalu kembali mencari surat sahamnya yang belum ditemukan sampai Jane datang padanya untuk ikut mencari. Tapi sial, benda itu tetap tak kunjung ditemukan. Yang Jane temukan malah sebuah layang-layang tua yang kemudian dibuang oleh Michael. Hari itu angin bertiup kencang membuat layang-layang terbang ke berbagai tempat. Sampai kemudian Georgie melihatnya dan ia mencoba mengejarnya sendirian. Kemudian 2 kakaknya langsung menyusul Georgie sampai Georgie berhasil mendapatkan layangan tersebut. Ketika itu Georgie sempat akan terbawa terbang oleh layangan itu, untung saja ada Jack yang menolongnya. Dan secara ajaib ketika layangan ditarik, seorang wanita cantik turun bersama layangan tersebut. Nama wanita itu adalah Mary Poppins. Mary kemudian menyapa anak-anak yang membuat mereka terheran karena Mary mengenal mereka semua. Mary lalu mengajak anak-anak pulang ke rumahnya. Saat tiba di sana, Michael dan Jane terkejut dengan kehadiran Mary yang ternyata adalah pengasuhnya saat mereka kecil dulu. Mary lalu masuk ke rumah itu seolah itu adalah rumahnya sendiri. Ia lalu meminta untuk tinggal di rumah tersebut lagi dan berniat untuk mengasuh anak-anak. Michael di sini keberatan karena sudah dipastikan si Michael ini tidak akan bisa membayar Mary Poppins. Tapi Mary seolah tak menghiraukannya, ditambah Jane ternyata mendukung keberadaan Mary di rumahnya. Karena anak-anak sangat kotor, Mary menyuruh anak-anak untuk mandi. Ia bernyanyi sambil memasukkan berbagai peralatan ke dalam bak mandi. Awalnya anak-anak tidak mau mandi. Tapi berkat sihir yang dimiliki Mary, mereka masuk ke bak tiba-tiba berada di lautan dan berenang-renang di sana. Sialan, wanita 23 tahun ini juga mau, anjir. Selesai mandi, mereka menceritakan keseruannya pada sang ayah yang masih mencari surat saham. Tapi karena Michael sedang pusing, ia membentak mereka untuk diam. Sontak, Michael pun merasa salah dan meminta maaf pada anak-anaknya. Di saat itu, Jane berpikir jika mungkin surat saham itu disimpan di bank. Maka dari itu, Jane dan Michael pun dengan cepat pergi ke bank untuk mengeceknya. Ketika mereka pergi, Mary kembali menunjukkan aksinya. Ia menerbangkan kertas-kertas yang berserakan itu, memasukkannya ke dalam sebuah kotak dan menyuruh anak-anak untuk membereskannya juga. Singkat cerita, setibanya di bank, Jane langsung bergegas ke kantor Direktur Wilkin untuk membantu mencarikan data surat saham milik keluarga Michael. Tapi ternyata setelah berkali-kali mencari, nama ayah mereka tak tertera dalam daftar pemegang saham. Direktur Wilkin pun menenangkan mereka dengan mengatakan masih ada kesempatan untuk mencari surat itu sebelum waktunya berakhir. Namun saat Michael dan Jane pergi, ayah Michael dan Jane ternyata masuk dalam daftar pemegang saham. Direktur Wilkin dengan liciknya merobek daftar itu lalu membakarnya. Malam harinya, Mary menyuruh anak-anak untuk membereskan rumah membantu Ellen.
Saat Georgie berbincang dengan Ellen, tiba-tiba ia mengingat sesuatu, yaitu mangkuknya sendiri. Di waktu yang sama, ketika di luar, Jack datang menemui Mary. Tiba-tiba mereka mendengar suara barang pecah yang ternyata hal itu ulah anak-anak. Mereka yang panik lalu mencoba mencari pecahan mangkuk, tapi Mary menemukannya terlebih dahulu. Di saat anak-anak saling menyalahkan, mangkuk itu berbicara. Dan terlihat dalam gambarnya, sebuah kereta kuda rodanya terlepas ketika mangkuk itu terjatuh tadi. Untuk membantu memperbaiki itu, Mary langsung memasang kembali pecahan tersebut dan memutar mangkuk sampai mereka pun tiba-tiba masuk ke dalam dunia di dalam mangkuk. Tujuan mereka ke sana untuk memperbaiki kereta kuda yang rusak. Setelah selesai, anak-anak yang masih merasa betah berada di sana lalu diajak oleh Mary jalan-jalan menaiki kereta kuda untuk pergi ke sebuah pertunjukan musik. Selama di perjalanan, mereka melihat berbagai macam hewan-hewan animasi yang menyambutnya dengan riang gembira. Singkat cerita, ketika sampai, anak-anak bertanya di mana pertunjukannya. Lalu Mary memutar payung dan muncullah pertunjukan tersebut. Di sana mereka disambut oleh Tuan Serigala. Kemudian mereka masuk ke dalam untuk menonton pentas itu dengan penuh kebahagiaan. Jack menyambut Mary Poppins dan menyuruhnya tampil mengisi panggung untuk bernyanyi. Hewan-hewan di sana juga bersorak memaksa Mary untuk segera bernyanyi. Mary awalnya menolak, tapi karena paksaan dari mereka, akhirnya ia bersedia mengisi panggung tersebut. Tapi ketika pertunjukan selesai, Georgie kehilangan boneka jerapahnya. Saat menengok keluar, ternyata boneka itu diambil oleh serigala yang menyambutnya tadi. Georgie pun keluar untuk meminta bonekanya dikembalikan. Namun saat Georgie mendekat, sang serigala malah memasukkannya ke dalam kereta dan membawa Georgie pergi. Annabelle dan John yang kehilangan Georgie pun berusaha lari mengejar adiknya itu sampai seekor anjing membantu mereka untuk mengejarnya. Melihat Annabelle dan John berhasil masuk ke keretanya, sang serigala menyuruh dua anak buahnya untuk mengusir John dan Annabelle. Tapi dua anak buahnya itu tak berhasil. Georgie sendiri berusaha melepaskan sambungan keretanya, kemudian sang serigala menghancurkan jalan sehingga anak-anak terpental jatuh ke jurang. Georgie dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Mereka bilang pada Mary bahwa mereka telah bermimpi buruk, tapi seolah-olah itu sangat nyata. Mary kemudian mencoba menenangkan mereka dengan sebuah nyanyian hingga mereka pun kembali tertidur. Di keesokan harinya, orang di rumah bersiap-siap dengan urusannya masing-masing. Dan di luar sana terlihat Jack dan Jane sedang berbincang yang membuat Ellen mengira bahwa Jane telah jatuh cinta kepada Jack. Michael yang paling tergesa-gesa pergi begitu saja sampai lupa membawa kopernya. Mengetahui itu, Mary bersama anak-anak pun pergi untuk mengantarkannya sekaligus memperbaiki mangkok yang sudah pecah. Dan beruntungnya mereka ketika Jack menawari tumpangan menggunakan sepedanya. Mereka datang ke tempat servis mangkok terlebih dahulu. Saat Mary mengetuk pintu dari dalam, terdengar Topsy melarang Mary untuk masuk karena bukan waktunya untuk datang. Tapi Mary memaksa dengan mendobrak pintunya. Di dalam sana mereka terkejut ketika melihat ruangan telah berputar 180 derajat, tapi barang-barangnya tetap pada posisi yang sama. Magic sekali. Kemudian Mary pun memperkenalkan mereka dengan Topsy yang ternyata dia adalah sepupunya sendiri. Singkat cerita, Topsy menyanyikan lagu untuk mereka, hingga akhirnya Mary membalikan mereka semua lalu ikut bernyanyi serta menari dengan penuh kebahagiaan. Selesai bernyanyi, Georgie memberikan mangkuk itu pada Topsy untuk diperbaiki, lalu setelahnya mereka pun pergi. Saat di perjalanan menuju kantornya Michael, mereka melihat Jane sedang membawa papan. Di sini Jack berniat untuk mengantarnya pulang selepas ia mengantarkan anak-anak ke bank. Tapi karena bank itu sudah dekat, Mary mengajak mereka turun agar Jack mengantarkan Jane pulang ke rumah saja. Tiba di bank, anak-anak disuruh duduk manis menantinya dan Mary sendiri akan bertanya kepada petugas. Tapi tiba-tiba Georgie melihat orang yang saat itu datang ke rumah, hingga muncullah ide untuk meminta bantuan kepada orang tersebut. Anak-anak kemudian mengendap-endap dan mereka menguping pembicaraan Direktur Wilkin dengan orang tadi, yang dimana mereka mendengar Direktur Wilkin berkata untuk tidak memberi waktu lagi kepada keluarga Michael.
Georgie yang mendengar itu pun langsung masuk dan protes. Annabelle dan John kemudian segera mengajak adiknya itu kabur dari sana sambil menghindari kejaran mereka. Saat itu Mary sudah memberikan tasnya kepada Michael, lalu tiba-tiba anak-anak datang dan berlari ke arahnya. Mereka mencoba menjelaskan pada sang ayah, tapi direktur memotong penjelasan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Anak-anak itu kemudian dimarahi oleh Michael dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka tersesat tak tahu arah pulang dan ketika itu ada kabut tebal yang menghalangi jalan. Annabelle lalu bertanya arah jalan pulang kepada Mary, tapi Mary justru menyuruh mereka untuk mencarinya sendiri dan memimpin jalan pulang. Di atas gapura tiba-tiba datang Jack di sana yang sedang bekerja. Jack bilang pada mereka harus ada sepercik cahaya untuk lepas dari kegelapan. Selanjutnya Jack bernyanyi yang mana makna dari lirik tersebut adalah motivasi untuk melawan kegelapan dengan cara mengikuti sepercik cahaya sekecil apapun itu. Mereka kemudian turun ke sebuah lubang untuk mengikuti cahaya. Di sana mereka melihat banyak orang-orang yang menari dan bernyanyi, sehingga anak-anak pun ikut bernyanyi juga. Lalu tanpa sadar mereka sudah tiba di depan rumah sambil menari dengan Michael yang sudah menunggu mereka di depan pintu dengan raut wajah marah. Mereka lalu masuk dimarahi oleh Michael karena ulah mereka saat berada di tempat kerjanya tadi. Tapi kemarahan Michael turut memudar dan berubah setelah teringat dengan istrinya. Anak-anak pun lalu segera menyanyikan lagu untuk ayahnya yang kemudian membuat Michael tersadar dan kembali tersenyum. Setelah itu, Michael menyuruh mereka mencuci kaki dan segera tidur. Michael juga berterima kasih kepada Mary karena sudah mendidik anak-anaknya. Tapi Mary tak menerima rasa terima kasih itu karena menurutnya anak-anak melakukannya dengan kesadaran mereka sendiri dan bukan karena suruhan dirinya. Malam itu tiba waktunya mereka untuk pindah rumah dan barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam truk. Tetangga mereka juga berkumpul untuk mengucapkan salam perpisahan. Ketika itu, Georgie mengambil layang-layangnya untuk dibawa, dan secara tidak sengaja, Michael melihat layangan tersebut ditambal menggunakan potongan-potongan surat saham, yang ternyata selama ini surat itu ada di sana. Michael merasa bahwa waktunya sudah tidak cukup untuk sampai ke bank karena hanya tinggal 7 menit, tapi Annabelle meyakinkan sang ayah bahwa masih ada kesempatan untuk sampai. Mary lalu menyuruh Michael segera bergegas ke bank sedangkan dia akan memutar waktunya kembali. Michael pun pergi bersama Jen sedangkan Mary pergi bersama anak-anak dibantu oleh kawan-kawan pekerja lampu menuju jam besar Big Ben. Singkat cerita, mereka tiba di Big Ben dan segera merakit tangga untuk sampai ke atas. Ketika Jack sudah berada di atas, ia mematikan lampunya tapi sial, ia tak bisa meraih jarum jam di atas. Mary pun akhirnya turun tangan dengan terbang menggunakan payungnya dan berhasil memutar jarum jam tersebut. Sementara itu, Direktur Wilkin melihat Big Ben berputar menjadi lebih lambat. Tanpa ia sadari jika Michael dan Jack mencoba menerbangkan layangnya agar direktur melihat. Tapi sayang Direktur Wilkin sudah menutup jendela tersebut. Untung saja ada angin kencang sehingga layangan itu pun berhasil masuk ke dalam ruangan direktur. Keduanya pun lalu langsung masuk saja ke dalam bank menuju ruangan Direktur Wilkin. Di sana direktur seperti tak acuh dengan usahanya, tapi Michael mencoba menyatukan surat yang terpotong-potong itu dan ternyata ada satu potongan yang hilang. Direktur Wilkin pun menolak surat tanpa tanda tangan tersebut sehingga Michael menyerah dan merelakan segalanya. Ketika Michael hendak pergi, tiba-tiba datang seorang kakek tua yang mana itu adalah paman Direktur Wilkin. Sang kakek yang bernama Dawis membuka kebohongan yang dilakukan oleh keponakannya itu. Dia juga sangat geram karena keponakannya itu berani-beraninya memberitahu pada orang-orang bahwa dirinya sudah gila. Dawis yang sebenarnya adalah pemilik asli perusahaan lalu memecat Direktur Wilkin dan menyuruh keluar dari sana. Setelah itu, Dawis menceritakannya kepada anak-anak bahwa kakek mereka menginvestasikan uangnya di bank tersebut dalam jumlah yang banyak. Dawis juga bilang bahwa semua uang tersebut masih dalam keadaan aman dan kini keluarga Michael pun bisa kembali hidup dengan penuh kebahagiaan. Di hari yang cerah, keluarga Michael pergi ke taman untuk merayakan kebahagiaan mereka.
Sesampainya di sana, mereka membeli balon lalu diterbangkannya balon tersebut sambil tersenyum bahagia. Orang-orang di sana juga ikut merayakan kebahagiaan mereka masing-masing dengan menyanyi bersama. Balon keluarga Michael lalu membawa mereka pulang dan mendarat tepat di depan rumah. Mereka disambut oleh angin kencang yang berhembus membukakan pintu rumah untuk mereka, dan kini Mary pergi karena pintu kepergiannya sudah terbuka. Lalu film pun selesai.